Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Abdul Rahman, Farah Dwi Mulia, Putri Wulandari, dan Diah Paramita. Teori yang akan dibahas adalah praktik kebijakan moneter Islam. Sebelum kita masuk pada inti materi, mari kita bahas apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah suatu usaha mengendalikan keadaan dalam perekonomian makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Melalui pengaturan jumlah uang beredar, usaha ini dilakukan agar terjadinya kestabilan harga dan inflasi serta peningkatan output keseimbangan. Pada sistem bunga, dalam sektor moneter lebih cepat mengalami perkembangan daripada sektor real. Mengapa demikian? Karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada sektor real. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk menstabilkan harga, yang artinya Bank Indonesia berusaha menjaga tingkat inflasi berada pada target yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, pemerintah berkoordinasi langsung dengan Bank Indonesia. Kebijakan moneter Islam dalam perspektif mikro-makro. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, orientasi pelaksanaan kebijakan moneter Islam lebih berfokus kepada pertumbuhan di sektor real dibandingkan dengan sektor keuangan. Mengapa demikian? Karena sektor keuangan dianggap sebagai katalisator yang diperlukan untuk menggerakkan sektor real. Dengan penerapan kebijakan moneter Islam, setiap transaksi di sektor keuangan harus berkaitan langsung dan dilandasi dengan transaksi di sektor real, seperti investasi dan perdagangan. Dengan demikian, kebijakan moneter Islam tidak mengenal adanya money multiplier seperti pada praktik kebijakan moneter konvensional. Dalam perspektif ekonomi mikro, penerapan kebijakan moneter Islam akan turut mengubah tata kelola dan orientasi dari para pelaku usaha di sektor keuangan, khususnya lembaga keuangan sebagai pemain aktif dalam sektor tersebut. Menerapkan kebijakan moneter Islam dalam ekonomi mikro akan mengubah cara lembaga keuangan dan pelaku usaha beroperasi. Ada fokus lebih besar pada keadilan dan transparansi dalam tata kelola, dengan orientasi pada transaksi sesuai prinsip syariah seperti mudharabah dan murabahah. Orientasi ini menciptakan pergeseran menuju bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika. Pelaku usaha diharapkan lebih mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan keuangan, menggantikan orientasi yang mungkin lebih tertuju pada keuntungan segera. Singkatnya, kebijakan moneter Islam membawa perubahan positif dalam cara kita memahami dan mendekati keuangan di tingkat mikro. Sistem moneter dalam sistem keuangan ganda. Adanya industri keuangan Islam menjadikan sistem keuangan yang selama ini banyak diterapkan di berbagai negara memiliki dua model yang berbeda, biasa disebut dengan sistem keuangan ganda, yaitu konvensional dan juga Islam. Jadi, sistem keuangan ganda muncul sejak berkembangnya industri keuangan Islam. Perkembangan ini diinisiasi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan industri jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan begitu, mayoritas negara yang sudah menganut sistem keuangan Islam dikembangkan dengan mekanisme bottom up. Hanya minoritas yang memulai dari inisiatif pemerintah. Sebagian besar negara yang turut menerapkan sistem keuangan Islam dimulai dari pendirian lembaga keuangan perbankan Islam. Perkembangan industri keuangan syariah memunculkan tantangan tersendiri bagi otoritas pengaturan sektor keuangan sebuah negara. Tantangan tersebut khususnya pada formulasi kebijakan moneter yang mengakomodasi dua prinsip aplikasi, yaitu konvensional dan syariah. Pengaturan akan semakin kompleks manakala target penjagaan stabilitas harga harus diikuti dengan pemenuhan pada prinsip-prinsip syariah. Kompleksitasnya juga meliputi pemilihan instrumen dari instrumen yang beragam, baik konvensional maupun syariah, untuk satu set kebijakan moneter yang memberikan sinyal kebijakan yang sama. Berdasarkan perspektif konvensional, sistem moneter dalam sistem keuangan ganda adalah suatu mekanisme di mana uang tunai dan uang giral beredar secara bersamaan, dengan otoritas moneter bertanggung jawab mengatur pasokan uang untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Berdasarkan perspektif syariah, keberadaan bunga akan membentuk sektor keuangan yang berdiri sendiri dengan pasar keuangan yang bervariasi. Hal ini berpotensi menarik uang beredar dari sektor real dan berputar di sektor keuangan lebih banyak dan lebih lama. Selanjutnya, kita akan masuk pada inti teori, yaitu mengenai praktik kebijakan moneter Islam di beberapa negara. Yang pertama, Indonesia. Contoh konkret penerapan kebijakan moneter di Indonesia adalah saat Bank Indonesia atau BI menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi saat harga-harga naik secara signifikan. Di sisi lain, contoh kebijakan fiskal di Indonesia dapat ditemukan saat pemerintah mengeluarkan anggaran besar-besaran untuk membiayai proyek infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter dan fiskal memiliki peran vital dalam mengatur perekonomian suatu negara. Keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan, seperti menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan memahami perbedaan dan contoh penerapannya, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan dampak dari kedua jenis kebijakan ini dalam mempengaruhi kehidupan ekonomi sehari-hari. Yang kedua, Turki. Contoh penerapan kebijakan moneter di negara Turki adalah saat pemerintah Turki tidak menaikkan suku bunga bank tetapi menurunkan suku bunganya dengan harapan maju ekonomi dalam negeri. Suku bunga yang rendah akan membuat beban kredit jadi murah dan bikin ekonomi Turki bisa terus bertumbuh. Nilai lira yang rendah juga membuat produk-produk ekspor Turki lebih mudah di luar negeri yang menjadikan produk ekspor Turki bisa bersaing dan lebih laku daripada produk-produk negara lain. Kebijakan negara Turki menghadapi inflasi yang tinggi, di mana pada Oktober 2022, inflasi negara Turki mencapai 85,51%. Pemerintah negara Turki membuat skema yang menjamin nilai tabungan rakyatnya. Jadi, kalau nilai tabungan lira tergerus sama inflasi, di mana nilainya itu lebih kecil dari nilai yang dijaminkan, maka Bank Sentral Turki akan mentransfer uang ekstra untuk mengkompensasi tabungan sesuai sama nilai yang hilang, supaya nilai real dan daya beli uang yang disimpan tidak berkurang. Dan yang terakhir, Brunei Darussalam. Nah, kebijakan moneter di Brunei Darussalam, Authority Monetary Brunei Darussalam atau AMBD, pada bulan Juli 2010 Masehi, Sultan Hassanal Bolkiah menyampaikan titahnya untuk membentuk sebuah organisasi yang keuangan yang dianggap penting demi mengatur kestabilan keuangan negara. Lembaga keuangan tersebut dinamakan Authority Monetary Brunei Darussalam atau AMBD. Tujuan pendiriannya adalah untuk dapat bertanggung jawab terhadap dasar-dasar kebijakan moneter negara, termasuk menjadi pengawas keuangan negara Brunei Darussalam. Meskipun sudah direncanakan sejak pertengahan tahun 2010, AMBD baru didirikan sejak 1 Januari 2011 melalui titah awal Tahun Baru Masehi 2011. Pembentukan AMBD ini bertujuan untuk mengembangkan sektor keuangan di Brunei Darussalam. Upaya pemerintah Brunei Darussalam mencapai dan memelihara sistem keuangan yang sehat dan dinamis dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat dan memulai reformasi sektor keuangan yang diperlukan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional. Nah, itu tadi materi dari kami mengenai praktik kebijakan moneter Islam di beberapa negara. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.